Diluncurkan langsung dari kawasan Cilikriwut, kilometer 2,5 Gedung Kalteng Pos Group 101 mainkan musik terbaik di Palangkaraya. Ngomong-ngomong tentang karir nih ya, siapa sih yang dari pendengar setia sekalian yang baru banget masuk ke dunia kerja gitu, atau ke pekerjaan yang baru dari sebelumnya. Nah, ngomong-ngomong pekerjaan baru, itu emang bisa dikerjakan secara maksimal kalau pekerjaan itu cocok ya sama diri kita. Karena kalau dipaksain kerja di bidang yang bertolak belakang, yang ditakutkan nanti malah berakhir stres dan tertekan gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian adalah orang yang mungkin introvert atau individualis, maka akan lebih maksimal nih kalau kerja di bidang yang minim interaksi. Karena orang yang individualis itu gak bakal bisa berkembang deh kalau dipaksa untuk berinteraksi dengan banyak orang di pekerjaannya ya. Karena kenyamanannya itu ya bekerja sendiri gitu ya, gak diikut campuri oleh orang lain gitu. Kalau kalian kebetulan adalah tipe orang yang seperti ini, mungkin 5 macam pekerjaan berikut ini yang Wanda akan bagi, ini bakal cocok ya dengan kalian. Nih, yang pertama adalah penulis atau translator. Jadi pekerjaan pertama yang cocok untuk kalian yang individualis adalah pekerjaan sebagai penulis atau translator alias penerjemah ya. Nah, pekerjaan ini mengutamakan kinerja kita sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dan merupakan profesi yang emang paling disukai oleh orang-orang yang nggak begitu suka banyak interaksi dengan orang lain. Sebagaimana penulis yang harus menyelesaikan setiap tulisannya sendiri, seorang translator juga harus nih menerjemahkan suatu buku dengan baik berdasarkan kemampuannya sendiri. Jadi pada dasarnya pekerjaan ini emang bukan jenis yang dikerjakan oleh banyak orang ya, tapi meskipun minim interaksi bisa dibilang kalau gajinya cukup menjanjikan. Jadi gak rugi nih kalau kita tekuni dalam jangka waktu lama. Serius deh, iya ya, penulis itu kayaknya pada yang udah terkenal gitu ya, pada enak banget gitu ya hidupnya. Jadi kalau kalian emang jago nulis terus juga jago bikin cerita, itu bisa-bisa buku kalian laris tuh. Jadi suatu pekerjaan yang menjanjikan juga ya. Dan selain itu penerjemah ini menurut Wanda akan selalu dibutuhkan kapanpun dan dimanapun ya. Entah itu buat turis yang lagi berwisata ke suatu negara, atau translate film ya, bisa juga tuh. Karena kan orang Indonesia kan juga menikmati film-film dari luar negeri kan ya. Apalagi kayak Marvel, Disney itu, wah banyak banget tuh fansnya di Indonesia. Terus juga penerjemah untuk buku seperti yang tadi Wanda udah bilang ya. Karena banyak banget tuh buku-buku bagus dari luar yang bagus untuk pertumbuhan karakter gitu. Jadi sayang banget ya, makanya jadi penerjemah ini pun juga sesuatu pekerjaan yang menjanjikan. Dan yang kedua, pekerjaan selanjutnya adalah guru bimbingan private. Kamu, kalian nih yang pendengar setia sekalian yang jiwanya tuh individualisme gitu, nah bakal cocok nih sama pekerjaan yang satu ini, yaitu sebagai guru bimbingan private. Gak kayak guru sekolah pada umumnya ya, yang berinteraksi dengan banyak orang dan siswa. Guru private ini membuat kita cukup berinteraksi dengan orang tua dan anak yang menyewa kita untuk ngajar secara pribadi di rumah. Dengan minimnya interaksi dan tingginya bayaran guru private, nah jadi pekerjaan ini tuh cukup menjanjikan untuk dijadikan karir utama. Akan tetapi, untuk bisa menjalani pekerjaan ini kita harus pintar dan ahli di bidang kita ya, baik dalam bidang teori ya, pelajaran ataupun bidang seni dan alat musik. Karena banyak tuh orang tua yang nyewa guru private untuk bantu anaknya mengembangkan bakat. Karena emang ada beberapa orang tua yang milih untuk manggil guru ke rumah ya. Ada tuh selain datang ke tempat bimbingan, ada juga yang manggil langsung ke rumah. Jadi jadi guru private itu menurut Wanda benar-benar cukup menjanjikan ya. Tapi selain itu, selain ngomongin pekerjaan, kitanya sendiri juga harus punya keterampilan ya. Kayak yang tadi udah Wanda bilang tuh, kalau misalnya biasanya yang disewa itu kan guru musik atau guru pelajaran tuh kayak matematika, sempoa, dan masih banyak lagi ya, bahasa Inggris gitu. Dan pekerjaan selanjutnya yang cocok nih buat kalian yang individualisme adalah sebagai peneliti. Kerja sebagai peneliti ini juga cocok kok untuk kalian yang suka bekerja secara individual ya. Yang mana dengan menjadi peneliti kita nggak harus berinteraksi, repotan tuh. Berinteraksi dengan banyak orang, melainkan akan lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium atau ruang penelitian sendiri. Selain yang suka bekerja sendiri, jenis profesi ini juga cocok untuk orang-orang yang punya rasa penasaran tinggi dan pemikir yang mendalam. Karena meskipun kelihatannya mudah, menjadi seorang peneliti dibutuhkan kecerdasan serta dedikasi yang gak main-main ya pendengar sekalian, untuk mencari tahu dan menciptakan penemuan baru.
Jadi sebenarnya kerja jadi peneliti ini kerjanya nggak mungkin statis ya, nggak mungkin itu aja gitu. Pasti akan selalu ada hal baru untuk diteliti, inovasi. Nanti kalau ketemu ada penemuan baru diteliti lagi ya. Jadi mau cocok banget nih buat kalian yang nggak suka hal statis dan yang suka individualis gitu. Jadi yang nggak suka kerja sama, boleh banget nih dipilih peneliti ya. Ini yang keempat, social media spesialis. Nah, pekerjaan keempat yang juga cocok untuk kalian adalah yang suka bekerja sendiri adalah sebagai social media spesialis. Yang mana pekerjaan ini mengutamakan kejelian dalam menangani dan meneliti media sosial. Meskipun nggak banyak interaksi dengan orang lain, kita justru harus aktif nih di media sosial dan harus selalu update dengan tren yang ada di setiap harinya. Di zaman yang serba digital seperti ini, diri kita akan sangat dibutuhkan nih oleh perusahaan untuk menangani bagian promosi dan publikasi di media sosial. Jadi bisa dibilang kalau tanggung jawab dari pekerjaan ini juga besar nih. Yang mana kalau sampai salah, maka dampaknya langsung pada citra perusahaan yang menurun di mata publik. Jadi ini agak beda ya dari humas. Kalau misalnya humas dari perusahaan kita ke perusahaan lain atau dari pihak kedua gitu. Nah, kalau social media spesialis ini dia spesialisnya di sosial media aja gitu ya, ngurus konten. Jadi dia ngonten untuk memperkenalkan kantornya, perusahaannya, publisitas. Ini salah satu yang dipelajari juga ya di program studi ilmu komunikasi gitu. Jadi social media spesialis ini wajib banget untuk tetap berpatokan sama tren-tren yang ada ya, biar juga kita dapat engagement yang tinggi dari para pengguna sosial media. Yang kelima nih, masih berkaitan sama social media adalah content creator. Nah, content creator ini adalah pekerjaan yang digemari banyak orang belakangan ini ya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya peluang untuk menghasilkan melalui konten yang dipublikasikan di media sosial. Sehingga pas banget nih dengan kalian yang nyaman bekerja sendiri, karena kita akan punya kebebasan ya dan hak penuh dalam membuat konten. Selain membuat konten untuk diri kita sendiri, kita juga bisa nih jadi content creator untuk orang lain atau bahkan perusahaan yang menginginkan konten promosi. Penghasilan jadi content creator pun gak bisa disepelekan loh pendengar sekalian. Ya, karena bahkan banyak nih anak muda yang justru sukses menjalani pekerjaan ini bermodalkan kreativitas. Gimana nih setelah dengar hal ini? Dari pendengar setia sekalian, siapa nih yang pengen jadi content creator? Jadi jadi content creator itu emang gak mudah ya. Selain kita harus kreatif, kita pun juga harus punya skill untuk editing dan bikin timestamps untuk konten kita gitu. Dan itu tuh harus konsisten ya, harus ada jadwal. Jadi para pelanggan kita nanti pun juga akan tahu gitu kapan konten kita itu akan terbit lagi. Jadi mereka akan setia tuh sama channel kita. Jadi kita juga punya engagement yang tinggi yang bisa narik mereka, karena konten kita juga harus menarik ya, juga harus seru gitu. Nah, dari 5 macam pekerjaan tadi, yuk kita coba bidang yang sesuai nih dengan passion kita, supaya kita tetap bisa berkembang dalam karir meskipun bekerja sendiri. Setuju banget. Karena emang yang paling bagus dari suatu pekerjaan itu adalah dinikmati ya. Karena biasanya kalau nggak menikmati malah stres sendiri tuh. Tapi apapun pekerjaannya semoga berkah ya, semoga bisa jadi ladang rezeki dan bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari yang ini. Dan masih bareng Wanda, masih tentang seputar karir nih. Sadar atau enggak, keterampilan interpersonal itu emang seringkali dimanfaatkan dalam dunia kerja ya. Terlepas dari perbedaan bidang industri atau pekerjaan, secara universal semua membutuhkan keterampilan interpersonal ya. Keterampilan interpersonal itu menjadi dasar dalam membangun hubungan yang positif. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu kunci sukses untuk berkarir. Yuk, gimana nih pendengar setia sekalian, mau tahu nggak apa aja keterampilan interpersonal yang bagus untuk menunjang karir? Yuk, kita simak sama-sama nih penjelasannya. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi. Ya, keterampilan komunikasi ini mencakup berbagai bentuk ya, mulai dari menulis, berbicara, mendengarkan, hingga bahasa tubuh. Nah, penguasaan keterampilan komunikasi ini sangat memudahkan kita dalam berbagai situasi loh. Seperti yang diketahui, adanya tugas yang saling berhubungan menuntut kita untuk berkomunikasi satu sama lain, baik itu dengan atasan, kolega, ataupun staf. Nah, keterampilan ini sangat penting kita tingkatkan untuk menunjang pengembangan karir kita ke depan. Nah, jadi siapapun yang mungkin punya skill dalam berkomunikasi, boleh banget nih, beruntung banget ya, karena ini bisa jadi salah satu penunjang karir kita nih di kantor atau di suatu perusahaan ya. Yang kedua adalah keterampilan manajemen konflik. Nih, gak jarang nih kita nemuin berbagai konflik itu sering banget terjadi di tempat kerja. Munculnya konflik ini dipicu oleh berbagai hal seperti perbedaan kepribadian, gagasan, pendapat, dan semacamnya ya.
Kalau konflik ini nggak segera diatasi, bisa-bisa masalah baru akan muncul sehingga mempengaruhi kinerja kita tuh. Selesaikan dengan mendengarkan penjelasan semua pihak secara adil ya. Setelah itu identifikasikanlah masalah serta temukan penyelesaiannya. Karena yang namanya masalah itu emang sudah seharusnya diselesaikan ya. Jadi kalau lari dari masalah itu malah terkesannya nggak gentle ya kalau kata orang tuh. Terus juga nanti takutnya kalau misalnya lari dari masalah kan juga nggak bikin masalah jadi selesai kan ya. Kalau datang masalah baru takutnya makin numpuk, makin bikin pusing ya tuh. Makanya keterampilan manajemen konflik ini dibutuhin banget kalau dalam dunia karir ya. Jadi harus bisa banget tuh, nggak cuma dalam dunia karir ya. Manajemen konflik tuh juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga nih, kemampuan kolaborasi. Kalau diamati lebih lanjut ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan itu pasti selalu melibatkan orang lain kan. Nah, untuk itulah kemampuan kolaborasi ini sangat penting kita miliki dalam mengembangkan karir. Yuk, teruslah produktif berinteraksi dengan anggota tim kalian. Bersikaplah terbuka akan ide-ide yang dicetuskan rekan lain, tetapkan tujuan dan rencana secara bersama dan jangan sungkan untuk berbagi informasi serta bantuan dengan rekan lain juga ya. Jadi penting banget nih buat kalian yang punya keterampilan kolaborasi, enak banget pokoknya kalau di dunia karir ya. Karena kalau kerja tim itu biasanya kalau orang yang nggak terlalu suka kerja tim kan biasanya kurang enjoy ya. Tapi kalau kerja di satu tim bareng orang-orang yang juga punya kemampuan kolaborasi bakal bagus banget deh. Yang keempat adalah keterampilan kecerdasan emosional. Iya, berbagai tekanan pekerjaan itu seringkali bikin kita jadi stres ya. Hal ini akhirnya memunculkan emosi negatif dalam diri kita. Untuk itu, penting sekali nih mengembangkan kecerdasan emosional. Selain memahami diri sendiri, kita juga akan belajar memahami emosi orang lain. Dengan begitu, kita akan menciptakan hubungan kerja yang lebih profesional lagi. Iya. Jadi emang ya orang yang bisa menguasai emosi dia sendiri itu adalah orang yang hebat ya. Karena biasanya banyak tuh orang-orang yang nggak bisa atur emosi, nggak bisa menahan emosinya sendiri, mengelola, itu malah akhirnya merugikan orang lain. Itu kalau masih lingkupnya kecil. Kalau lingkupnya besar kayak pekerjaan, bahkan bisa berdampak ke perusahaan atau tempat dia kerja itu sendiri ya. Jadi harus banget nih diterapkan yang namanya kecerdasan emosional. Nah, yang kelima adalah keterampilan mendengarkan secara aktif. Keterampilan mendengarkan ini emang terkesan sepele ya, tapi sangat penting nih untuk kita miliki selama di tempat kerja. Usahakan untuk menjadi pendengar yang aktif. Curahkan seluruh perhatian kepada orang-orang yang kalian ajak bicara, siapapun itu ya. Dengan begitu kita bisa menyerap serta menanggapi dengan baik pesan yang mereka sampaikan ya kan. Hasil kita juga akan lebih dihargai dan dipercaya baik oleh atasan maupun rekan kerja. Mungkin karena zaman sekarang itu udah dikit banget ya orang dengan sosok pendengar yang baik gitu. Udah susah banget ditemuin karena zaman sekarang tuh kebanyakan lebih cuek, lebih cenderung nggak peduli gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian pasti seneng deh kalau ketemu orang yang bagus banget, dia adalah pendengar yang baik gitu. Nah sama di tempat kerja, kalau kalian juga bisa jadi pendengar yang baik buat orang lain, pasti deh kalian bakal kelihatan seperti orang yang punya positive vibes. Jelah. Bahasa anak zaman sekarang tuh ya. Nah, itu ada beberapa keterampilan interpersonal yang dapat menunjang pengembangan karir kita. Selain keterampilan yang sifatnya teknis, kita juga perlu tuh melatih keterampilan yang 5 tadi dari sekarang ya. Jadi emang kalau misalnya kalian berpikir keterampilan itu hanya dimiliki oleh orang-orang sejak lahir, salah banget. Hal-hal itu bisa ya dilatih sejak dini dan gak ada kata terlambat. Entertainment, balik lagi di program Orasi Obrolan Siang ini. Dan masih bareng Wanda dari dulu, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah ya. Sering banget tuh Wanda dengar kalimat SKS. Jadi sistem kebut semalam. Itu kayak udah jadi penyakitnya orang Indonesia ya, yang sukanya tuh kepepet gitu. Kalau istilahnya adalah the power of kepepet. Mungkin kalau sekolah masih bisa ditoleran lah ya gitu. Tapi kalau misalnya ke dunia pekerjaan gitu ya, di kantor orang lain, di perusahaan orang lain kan, kalau misalnya kita masih memegang teguh prinsip the power of kepepet kan malah merugikan orang lain kan ya. Nah kali ini Wanda mau berbagi tips 5 trik jitu untuk menghindari prinsip the power of kepepet nih. Banyak ya orang yang beranggapan bahwa mengerjakan tugas pada hari H atau waktu deadline itu bikin otak cenderung lebih cepat bekerja tuh, atau istilah gaulnya the power of kepepet. Tapi hal tersebut belum tentu tugas yang kita kerjakan itu terselesaikan dengan baik dan benar karena dikerjakan secara terburu-buru. Bener banget ya, nanti ada aja tuh hal yang ternyata dilupakan atau ternyata salah baca. Wanda sering banget tuh dulu karena Wanda juga salah satu orang yang menganut sistem SKS ya.
Nah, maka dari itu sangat penting nih untuk menghindari prinsip suka menunda-nunda, karena kalau pekerjaan atau tugas bisa diselesaikan lebih cepat, kita bisa mempunyai banyak waktu untuk hal lainnya. Nah, untuk menghindari kebiasaan menunda pekerjaan itu, kita bisa coba nih beberapa tips berikut ini. Yang pertama, masuk ke zona fokus. Kalau kalian ingin pekerjaan cepat selesai, maka harus mampu untuk menyingkirkan apa yang mengganggu. Kebiasaan menunda ini sebenarnya datang dari sendiri-sendiri loh. Kalau dari awal udah nggak bisa masuk ke zona fokus, maka kita akan sulit tuh untuk menjalankan poin-poin lainnya. Jadi untuk memulai segala sesuatunya sebelum berpindah ke zona nyaman dari menunda-nunda tadi ya. Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke zona fokus. Yang kedua adalah susun to-do list. Jadi menyusun jadwal itu bisa bikin kita untuk mengorganisir tugas atau pekerjaan yang menumpuk. Kita bisa membuat kolom to-do list atau jadwal pekerjaan yang berdasarkan beberapa aspek, yaitu prioritas, kemajuan, hingga deadline pekerjaan tersebut. Jadwal tersebut bisa kita tulis di sticky note yang bisa ditempel di tempat yang sering dilihat. Nah, ini juga salah satu yang udah terapkan juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah kerja, yang punya deadline kerja, atau ini bisa juga diterapkan sama mahasiswa yang masih kuliah, bisa banget disusun deadline-nya ya, di list, terus bisa ditulis juga tuh keterangan kemajuannya udah sampai mana. Nah, itu bikin bantu kita untuk mengingat dan mengorganisir pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kepepet-kepepet ya. Yang ketiga nih, mengatur durasi. Kita bisa bagi waktu dalam mengerjakan tugas seperti membaca materi 20 menit, 10 menit membuat kerangka, 15 menit mengerjakan soal, dan yang lainnya sesuai tugas yang kalian miliki. Mengatur durasi tersebut bisa memudahkan untuk menyelesaikan tugas dan memberi tantangan tersendiri. Kita ibaratnya bikin deadline buat diri kita sendiri ya. Nah, dan ini juga bisa nih jadi salah satu cara untuk diri kita terlatih disiplin gitu. Jadi kita harus patuh sama waktu-waktu yang udah kita buat untuk diri kita sendiri. Selain kita terlatih untuk jadi disiplin, kita juga jadi terarah nih dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, tips yang keempat adalah membuat deadline palsu. Nah, untuk menghindari prinsip the power of kepepet atau kebiasaan menunda-nunda, kita harus nipu otak sendiri nih. Seakan-akan pekerjaan berada dalam posisi deadline. Dalam hal ini, kuncinya membuat target kapan kalian ingin menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya ya, kita ada deadline nih, tugas jam 12 malam. Maka kita harus bisa tuh membuat deadline palsu jam 8 malam. Ini nggak apa-apa bohong ya, sama membohongi diri sendiri gitu. Ini juga salah satu yang udah terapkan selama kuliah deh ya, karena kalau Wanda sendiri kan suka lupa sama deadline ya, jadi emang harus ditulis gitu. Dan karena Wanda itu salah satu orang yang menerapkan sistem SKS juga, jadi biasanya emang Wanda majuin gitu 2 atau 3 hari itu udah Wanda majuin tuh waktu deadline-nya, biar nggak ada nunda-nunda lagi ya, biar santai juga gitu. Yang kelima adalah mengatur istirahat. Ketika kita udah mulai lelah mengerjakan tugas, ada baiknya nih untuk meluangkan istirahat selama 10-30 menit. Hal tersebut bikin kita menghindari untuk memforsir diri, karena kita akan lebih produktif kalau mengistirahatkan otak untuk istirahat sejenak. Nah, kalian suka mengerjakan tugas pada hari ya gak? Lakukan tips tadi yuk agar kita bisa menghindari prinsip the power of kepepet. Untuk membuat tugas atau pekerjaan kita cepat terselesaikan dengan baik dan benar. Jadi gak ada lagi tuh yang namanya keliru, kesalahan, atau gak maksimal. Nah, kita emang harus nerapin ya mindset untuk ngerjain segala sesuatunya itu dengan maksimal. Kalau perlu perfeksionis ya, asal nggak sampai ganggu mental aja sih. Dan yang paling penting adalah Wanda akan selalu mengingatkan untuk enjoy di segala kegiatan yang kalian kerjain ya, biar jatuhnya entertainment. Balik lagi di program Orasi Obrolan Siang ini. Nah, kita masih bahas tips seputar karir ya. Kalau ngomongin karir itu emang gak ada yang sempurna ya, apalagi manusia gitu. Tapi sebagai manusia kita itu harus terus belajar untuk berkembang, cari tahu hal baru, biar kita jadi makhluk yang lebih baik lagi. Tapi kita semua tahu ya kalau orang itu pasti punya keterbatasannya masing-masing. Tapi jangan sampai nih menganggap kalau hal tersebut jadi sebuah penghalang diri untuk berkembang. Nah, meraih keberhasilan hidup itu bisa kita lakukan meski banyak keterbatasan dalam diri kita ya. Tapi yang menjadi kunci seseorang bisa menang dan menggapai mimpi, cita-citanya adalah semangatnya dalam berjuang. Bagi kalian yang masih kurang percaya diri dan merasa nggak mampu melakukan sesuatu karena punya keterbatasan nih, berikut ini ada 5 tips yang bisa bantu kita agar segala keterbatasan dalam diri itu nggak jadi penghalang untuk berkembang. Nah, yang pertama, terus berusaha dan jangan mudah menyerah.
Memiliki keterbatasan dalam diri, jika kamu ingin tetap bisa maju dan berkembang, maka jangan berhenti berjuang. Teruslah mencoba berbagai hal, berusaha lebih keras lagi, dan jangan mudah menyerah pada keadaan yang serba terbatas. Apabila karena ada keterbatasan, lalu kalian memutuskan untuk berhenti berjuang maka sudah bisa dipastikan bahwa kita nggak akan bisa berkembang. Tapi, kalau kita terus berusaha dan nggak mudah menyerah, maka peluang dan kesempatan untuk berkembang serta meraih sukses pun bisa kita dapatkan. Yuk kita coba mulai bertanya pada diri sendiri gitu. Hal apa aja nih yang perlu dipelajari lagi? Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi keterbatasan yang kita punya tadi ya? Dan masih banyak lagi. Teruslah bertanya pada diri sendiri dan pikirkan cara-cara terbaik supaya kita bisa mengatasi segala hal-hal yang membatasi. Pokoknya pesannya adalah yuk kita terus berusaha, jangan mudah menyerah ya. Seperti istilah tetesan air yang melubangi batu karena dia terus menetes ya. Nah sama tuh, kalau misalnya air aja bisa bikin batu itu berubah, apalagi usaha kita ya. Dan kita juga punya Tuhan nih, Tuhan ngelihat segala perjuangan kita. Jadi mudah-mudahan segala rencana kita ya, baik di karir atau di kegiatan apapun, bisa berjalan lancar. Memang kuncinya adalah terus berusaha. Yang kedua adalah memfokuskan diri nih pada kelebihan. Kekurangan diri emang akan ada ya, dan itu juga sering nih bikin kita jadi terbatas dalam hal-hal tertentu. Tapi yuk kita ingat bahwa kita juga memiliki kelebihan loh. Ya jangan fokus nih pada kekurangan yang jadi sebuah keterbatasan, tapi fokuslah pada kelebihan yang kita miliki. Kita belajar untuk mengelola kelebihan diri sebagai sarana untuk mencapai keberhasilan yang ingin kita dapatkan. Berpikirlah kreatif untuk menemukan cara-cara yang tepat ya, dan memanfaatkan kelebihan diri untuk meraih kesuksesan. Fokuslah pada hal tersebut supaya semangat dan motivasi nggak terbatasi dan terhalangi oleh apapun. Nah, jadi kita harus fokus nih sama kelebihan. Kita emang harus nerima kalau seorang manusia itu nggak sempurna ya. Ada kurang, ada lebihnya. Tapi kalau fokus sama kekurangan dan berlarut-larut akan hal itu, bikin kita nggak maju-maju tuh. Makanya daripada fokus sama kekurangan, lebih baik kita fokus deh sama kelebihan, biar bisa lebih ngembangin diri kita dan jadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah milikilah hati yang lapang. Hati yang lapang merupakan suatu hal yang mampu membantu dalam menerima segala keterbatasan dalam diri ya. Ketika hati lapang, maka kita akan lebih mudah tuh untuk menerima kenyataan bahwa dalam diri setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Namun yang membedakan orang berhati lapang dengan yang enggak adalah orang yang memiliki hati lapang itu, dia gak akan tuh meratapi sebuah keterbatasan. Bagi dia, sebuah keterbatasan emang ada ya, tapi itu gak menjadikan sebagai sebuah penghalang gitu untuk berkembang. Ketika kita mampu untuk menerima kenyataan secara apa adanya, seiring berjalannya waktu kita akan paham tuh dan mampu untuk mensyukuri segala hal, termasuk sebuah keterbatasan diri. Dengan begitu kita akan mampu untuk menjadikan keterbatasan sebagai sebuah dorongan diri untuk terus berkembang dalam hidup ini. Makanya, yuk kita sama-sama tadi selain semangat, fokus sama kelebihan, kita juga harus punya hati yang lapang ya. Mungkin di beberapa perjalanan kita akan nemuin tuh beberapa kegagalan. Dengan hati yang lapang, semoga kita bisa melihat kegagalan itu adalah sebuah proses ya, sebuah perjalanan yang emang wajar banget dilewati kalau emang mau mencapai kesuksesan. Nah yang keempat nih, cari strategi untuk menyiasatinya. Keterbatasan diri itu bukan untuk disesali ya pendengar setia sekalian, dan bukan juga sesuatu yang harus ditutup-tutupi gitu. Oleh karena itu berusahalah mencari berbagai strategi untuk menyiasatinya. Temukanlah strategi yang tepat untuk diri kita sendiri, karena setiap orang pasti punya cara masing-masing tuh dalam menghadapi keterbatasan diri. Tips ini mengajarkan kita bahwa ketika suatu saat keterbatasan dalam diri membuat kita menjadi terhambat dalam menggapai mimpi, maka teruslah mencari dan menemukan berbagai cara agar kita nggak berhenti berjuang sampai di sini. Jangan pernah menyerah ketika berhadapan dengan banyak penghalang ya. Gunakan berbagai strategi untuk menghadapinya. Selagi cara kita adalah sesuatu yang positif, maka lakukanlah dan lawan segala halangan yang muncul dari sebuah keterbatasan. Jadi selain semangat dan selain daya juang, kita juga harus punya strategi ya untuk menyiasatinya gitu. Jadi nggak cuma dari dalam aja nih, tapi kita juga harus pinter-pinter bikin strategi. Oke, yang kelima adalah menerima keterbatasan tapi jangan menyerah ya. Menerima keterbatasan diri itu emang perlu supaya kita lebih menyadari dan mampu memahami tentang hal-hal apa aja nih yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Akan tetapi, menerima itu berbeda ya dengan menyerah. Ketika kita dihadapkan dengan banyak tantangan hidup, kemudian kita tuh ngerasa kayak berat banget ya, kesulitan gitu karena ada banyak keterbatasan dalam diri kita sendiri. Terus kita nyerah tuh sama keadaan. Nah, bukan gitu solusi yang benar ya. Terima itu bukan berarti menyerahkan semuanya pada keadaan dan gak mau berjuang
untuk mengatasinya. Menyerah pada keadaan karena sebuah keterbatasan itu nggak ada manfaatnya sama sekali loh. Daripada menyerah akan lebih baik lagi nih kalau kita malah fokus untuk menghadapi kenyataan meski banyak batasan. Karena emang sebelum melakukan apa-apa itu yang paling terbaik adalah menerima diri kita dulu apa adanya ya. Tapi jangan sampai terlena nih sama keadaan. Kita harus tetap berproses jadi manusia yang lebih baik lagi. Karena semua orang itu pasti punya keterbatasan ya dalam dirinya. Akan tetapi itu bukan apa yang menjadi keterbatasan kita yang harus selalu difikirkan tuh. Melainkan adalah bagaimana cara kita dalam berjuang agar keterbatasan tersebut gak jadi penghalang untuk berkembang. Nah, bagus banget ya. Semoga jadi inspirasi dan motivasi juga buat pendengar sekalian dalam menghadapi kehidupan ini.